Ya, dampak Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran sejumlah pegawai honorer kementerian dan kelembagaan terkena pengurangan atau dirumahkan sementara. Walau begitu, pemerintah yakin penghematan sebesar 300 triliun lebih bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 telah dilakukan. Namun hal tersebut menuai sorotan. Bagaimana tidak? Presiden menginstruksikan untuk melakukan penghematan APBN tahun 2025 dan nominalnya tidak tanggung-tanggung sebesar 306,6 triliun rupiah. Dan hal tersebut dibagi menjadi dua sebesar 256,1 triliun rupiah untuk kebutuhan kementerian dan lembaga. Dan penghematan juga untuk daerah sebesar 50,5 triliun rupiah. Namun dari hal tersebut siapakah yang paling dirugikan? Kami akan telusuri faktanya. Prabowo Subianto instruksikan kencangkan ikat pinggang. Presiden meminta untuk semua kepala daerah mulai gubernur, bupati, dan wali kota untuk menghemat anggaran tahun 2025. Nominalnya tak tanggung-tanggung, mencapai 300 triliun rupiah lebih. Anggaran dipangkas besar-besaran, mulai dari pembelian alat tulis kantor hingga perjalanan dinas. Terdapat 5 teratas kementerian dan lembaga yang paling besar mengalami pemotongan anggaran. Antara lain, Kementerian Pekerjaan Umum sebesar 80 triliun rupiah, Otorita IKN 4,81 triliun rupiah, Badan Riset dan Inovasi 2,74 triliun rupiah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman 3,66 triliun rupiah, dan BMKG 1,4 triliun rupiah. Akibat hal tersebut, para pegawai honorer yang dimiliki masing-masing instansi pemerintahan tersebut terpaksa harus terkena pengurangan. Satu persatu kontrak kerjanya diputus secara sepihak dengan alasan menyesuaikan anggaran yang dipangkas oleh Presiden. Seperti yang dialami oleh salah satu pegawai pemerintahan ini, menjadi salah satu pegawai dari 5 deretan teratas kementerian atau lembaga yang mengalami pengurangan anggaran paling besar. Kontraknya terancam diputus. Jadi tuh awalnya tuh tanggal 30 Januari itu tuh aku masih masuk Kak. Terus di tanggal 30 malamnya aku dapat instruksi by WhatsApp kalau besok yang non ASN itu work from home. Nah, yang sementara yang ikut tes P3K awalnya itu masih masuk, tapi pas Jumat paginya di tanggal 31 itu ada updatean WhatsApp kalau semua mau itu yang ikut tes P3K atau enggak semuanya work from home sampai batas waktu yang belum ditentukan sampai kapannya gitu. Hidup merantau, bingung karena kini dirinya diinstruksikan untuk work from home hingga waktu yang belum ditentukan. Kalau yang sebelumnya itu memang ada efisiensi, cuma efisiensinya itu bukan yang tiba-tiba kita di rumah kan, kita masih bekerja seperti biasa. Ya normalnya lah gitu, cuma memang ada beberapa yang terjeda gitu kan. Di Januari pun juga masih sama kayak sebelum-sebelumnya, masih beraktivitas seperti biasa gitu. Barulah tiba-tiba, itu karena kayak tiba-tiba, jadi kayak kita kan langsung overthinkingnya, langsung mikir, kok WFH bahasanya, terus ini beneran WFH atau kita di-offin. Ditambah ada pemberitaan di lembaga-lembaga lain, di instansi lain, ada yang di-offin, yang di PHK. Itu makin tambahlah ke overthinkingan, makin tambahlah kayak worry banget kalau sampai ikut jadi salah satu bagian dari yang di PHK di instansi-instansi yang lain itu. Di tengah isu yang berkembang saat ini, ia mengaku pasrah, tetapi ia masih berharap dirinya masih dipekerjakan kembali. Kebijakan penghematan pun mendapat berbagai sambutan, baik positif maupun negatif. Di saat pegawai honorer dirumahkan dan diputus kontrak kerjanya, staf khusus kementerian terus bertambah. Ini pun membuat geram masyarakat Indonesia. Jadi terus pegawainya nanti akan dipecat apa segala, sangat tidak setuju. Yang saya setuju mungkin program kerjanya mungkin boleh dipangkas, boleh gitu ya. Mana yang lebih fokus. Yang ditekan itu harusnya yang di atas, jangan yang di bawah. Gitu. Jadi kan kasihan lah, jadi banyak pengangguran. Gitu. Dampaknya banyak sih ya. Gitu. Harusnya yang ditekan yang di atas, yang pakai
mobil-mobil mewah atau yang jabatannya tunjangan yang nggak penting itu harus dikurangin justru. Kebijakan penghematan yang dilakukan pemerintahan Prabowo Gibran pun seolah tebang pilih. Menggelembung jumlah kementerian serta staf-stafnya tak berjalan lurus dengan semangat penghematan. Nah, penasihat-penasihat itu atau staf-staf itu digaji apa enggak? Digaji. Kalau nggak usah digaji, mendingan korbankan dia daripada yang honorer. Karena dia pasti sudah punya uang, nggak mungkin jadi staf khusus itu melarat, enggak. Ya, jadi itu harus dikurangi. Kemudian jumlah kementerian juga harus dikurangi. Jumlah wamen juga harus dikurangi. Supaya mengecilkan 360 sekian triliun itu. Ya, kalau mau memang menghemat. Faktanya, efisiensi yang dilakukan masing-masing lembaga atau kementerian banyak merugikan pegawai kecil yang sangat bergantung dengan honor yang diberikan setiap bulannya. Sementara, tunjangan dan pengawalan para pejabat yang jumlahnya semakin banyak tetap diberikan, yang pastinya memakan dana yang tak sedikit. 306,6 triliun rupiah bukan nominal yang kecil, apalagi untuk pemangkasan bagi instansi pemerintahan. Faktanya hal ini banyak menuai kontra di tengah masyarakat. Bagaimana tidak? Apakah perlu untuk mewujudkan program dari pemerintahan Prabowo Gibran harus merelakan pengorbanan dari rakyat kecil? Nindi Dewinta, Eki Rizky melaporkan.